Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum mulai diskusi kita pada malam hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kita bahas dari materinya dulu ya. Habis dari materi, baru kita bahas tentang si kasusnya. Jadi biar nggak menerka-nerka lagi gitu ya. Nah, kebetulan pada kasusnya Atika itu kan hipertensi sama hemoroid. Jadi aku akan jelasin hipertensi dulu sedede-dedenya sama hemoroid kurang lebih kayak macamnya itu ada apa aja. Baru nanti kita bahas hubungan hemoroid sama pasien hamil dan hemoroid ya. Nah, oke, jadi kalau ngomongin hipertensi kehamilan itu dedenya ada banyak. Jadi nanti tinggal menyesuaikan kira-kira, oh masuk diagnosisnya nih yang mana ya gitu. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang pertama ada yang namanya hipertensi kronis. Ya, namanya juga hipertensi kronis ya, kronis. Berarti kan dia udah hipertensi dari lama, ya kan, kronis kan. Jadi hipertensi tapi tidak ada proteinuria, jadi protein urinnya negatif, tapi timbul dari sebelum atau saat kehamilan dan menetap lebih dari 12 minggu pasca persalinan, ya, atau postpartum. Jadi kalau hipertensi kronis itu sudah ada riwayat sebelumnya, atau pas waktu dia hamil, dia tensinya naik, tapi 12 minggu setelah dia lahiran, dia tuh tetap tensinya tinggi gitu. Nah, itu adalah hipertensi kronis. Ya. Nah, hipertensi kan itu dikatakan hipertensi kalau dia lebih dari 140/90 mmHg ya. Di mana diketahuinya bisa saat usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan tidak ada proteinuria. Nah, kalau orang yang hipertensi kronis, jadi terapinya itu yang pertama dikasih antihipertensi ya, of course ya, dikasih antihipertensi bisa berupa metil dopa. Ya. Nah, antihipertensi itu apa dikasih apa metildopa dan CCB ini kalau sumama TD-nya itu udah lebih dari 160/110. Nah, selain itu bisa dikasih kalsium 1,5 hingga 2 gram per hari dan juga dikasih aspirin ya untuk pengencer darahnya ya 75 miligram per hari saat usia kehamilannya 20 minggu. Nah, itu untuk hipertensi kronis. Nah, kalau hipertensi gestasional ya namanya juga hipertensi gestasional. Gestasional itu kan saat hamil ya, saat kehamilan. Jadi hipertensi gestasional itu adalah hipertensi saat hamil. Ya, jadi hipertensi pertama kali saat hamil, tapi tekanan darahnya itu akan normal kurang dari 12 minggu postpartum. Ya, jadi kalau udah hipertensi gestasional. Jadi dia tensinya itu naik cuman waktu hamil doang. Jadi pas waktu sesudah hamil ya udah, maksudnya sudah hamil, sesudah lahiran dia tensinya normal lagi. Itu hipertensi gestasional. Nah, tekanan darahnya ya sama ya diagnosisnya kalau lebih dari 140/90 saat usia kehamilannya lebih dari 20 minggu, lalu tidak ada proteinuria. Nah, terapinya apa? Yang pertama dipantau dulu tekanan darahnya. Nah, kalau tekanan darahnya meningkat ya, tangani sebagai dia preeklamsia kayak gitu. Jadi terapinya itu sama kayak terapi preeklamsi. Nah, selanjutnya tekanan darahnya semakin meningkat terus ditambah ada proteinuria yang mendadak. Ya, makanya dia disebutkan ada preeklamsia karena adanya proteinuria. Ya, tekanan darahnya itu sama ya, lebih dari 140/90, usia kehamilannya kurang dari 20 minggu saat diketahui.
terus dia ada proteinuria kurang lebih dari 300 miligram per 24 jam. Terus dia ada trombositopenia, ya, kurang dari 100.000 unit liter. Nah, kalau ternyata pasiennya udah hipertensi nih, udah diketahui bahwa hipertensi. Nah, terapi obatnya itu bisa menggunakan nifedipin dengan dosis 4 kali 10 sampai 30 miligram itu untuk yang short acting. Terus kalau semua pakai yang long acting, kalau apa namanya? Atika tahu biasanya kalau pasien-pasien jantung itu kan dikasih adalat oros. Nah, adalat oros itu adalah nifedipin yang long acting kayak gitu. Nah, itu dikasihnya boleh 1 kali 20 hingga 30 miligram. Nah, tapi nifedipin ini dia punya kayak efek samping gitu ya. Ada efeknya bahwa dia menyebabkan hipoperfusi pada ibu dan janin apabila diberikan sublingual. Jadi kalau bisa dihati-hati untuk pemberiannya gitu ya. Nah, selanjutnya nikardipin ya, bisa dikasih nikardipin 5 miligram per jam atau dititrasi ya, di pump 2,5 miligram per jam tiap 5 menit dengan maksimal 10 miligram per jam. Ya, bisa dikasih metildopa. Biasanya yang paling sering sih kalau di RSI dikasihnya metildopa ya. 2 kali 250 sampai 500 miligram per oral dengan dosis maksimalnya 2000 miligram per hari. Jadi dosis maksimalnya sekitar 4 ya, 4 tablet yang 500 miligram kayak gitu. Nah, yang tidak boleh yang menjadi kontraindikasi pada ibu hamil itu adalah obat antihipertensi, ACI, ARB sama klorotiazid. Ya. Jadi itu untuk hipertensi pada kehamilannya. Nah, selanjutnya kita bahas, nah hipertensi saat kehamilan itu juga ada yang namanya preeklamsia, ya kan? Di mana preeklamsia itu kalau dia hipertensi, terus ada proteinuria, ditambah ada gangguan pada organ, oke? Jadi dia hipertensi, urinnya dicek dia proteinnya positif, sama ada gangguan pada organ. Itu adalah preeklamsia. Jadi dia nggak HT doang ya. Kalau hipertensi tadi kan cuma hipertensi doang. Nah, tapi kalau preeklamsia itu ditambah dengan proteinuria dan gangguan organ ya. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi preeklamsia? Jadi itu ada patogenesisnya. Jadi yang pertama bisa karena vasospasme. Jadi karena spasme dari pembuluh darah. Nah, itu terjadi yang pertama pada ibu hamil itu terjadi konstriksi vaskular. Jadi vaskularnya mengecil kan konstriksi sehingga tahanan pembuluh darahnya itu dia akan meningkat sehingga akan terjadi hipertensi. Terus yang kedua bisa terjadi karena sel-sel endotelnya itu rusak. Ya, sel-sel endotelnya rusak akhirnya bocor ya, bocor ke intersisial ya. Jadi kebocoran intersisial lalu berkumpullah si komponen-komponen yang bocor itu, yaitu berupa trombosit dan fibrinogen di subendotel, ya, sehingga sama dengan tahanan pembuluh darah yang meningkat akhirnya dan terjadilah hipertensi. Nah, terus yang ketiga itu bisa karena maldistribusi. Jadi distribusi darahnya itu tidak menyebar dengan baik sehingga kan nggak ada aliran bagian yang tidak terdistribusi darah. Sehingga otomatis dia terjadi iskemia dong, ya kan? Karena dia nggak dapat aliran darah nih. Dia iskemia sehingga akan terjadi nekrosis, perdarahan, dan gangguan organ-organ. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu bisa karena aktivasi dari sel endotel. Jadi ada faktor yang tidak diketahui, ya, di mana kemungkinan itu di plasentanya, ya. Jadi faktor tidak diketahui kemungkinan plasenta dan disekresi ke sirkulasi maternal, ya, sehingga menyebabkan dia ada, ya, keluar ya. Nah, sehingga dia ada aktivasi dan disfungsi dari endotel vaskular. Jadi ada gangguan pada vaskularnya sehingga muncullah sebuah gejala sindrom klinis dari preeklamsianya. Nah, aktivasi ini atau disfungsi yang terjadi itu adalah yang pertama, produksi untuk nitrit oxide-nya itu dia menurun.
Oke, nitrate oxide-nya itu dia menurun. Terus ada sekresi substansi yang memacu koagulasi dan peningkatan sensitivitas dari vasopresor. Oke. Nah, kenapa? Apa yang terjadi kalau nitrit oxide-nya itu menurun? Nah, ternyata nitrat oxide ini atau apa? Dia adalah vasodilator poten. Jadi, kalau nitrit oxide-nya aja menurun, otomatis pembuluh darahnya akan susah untuk vasodilatasi kan. Nah, kalau otomatis dia vasokonstriksi, ya kan? Makanya akan terjadi hipertensi kayak gitu. Nah, nitrit oxide itu juga mempertahankan kondisi normal dari pembuluh darah. Jadi dia tuh mencoba untuk tetap bikin pembuluh darahnya itu posisi normal. Ya, jadi dia itu bisa kalau pada orang HT itu kan pembuluh darahnya dia vasokonstriksi ya. Nah, nitrit oxide ini mencoba untuk biar dia agak dilatasi sehingga dia tensinya itu nggak meningkat kayak gitu. Oke. Kalau sejauh ini patogenesisnya aman nggak? Aman, Kak. Oke, mantap. Nah, terus diagnosisnya dikatakan dia preeklamsia kalau tensinya ya tadi ya tensinya tinggi 140/90. Diketahuinya saat usia kehamilannya lebih dari 20 minggu. Habis itu laboratoriumnya dia ada proteinuria. Ya, proteinuria lebih dari 300 miligram per 24 jam. Atau kalau pakai cari celup itu lebih dari +1. Terus bisa terjadi juga trombositopeni. Ya, terus habis itu gangguan organ yang dapat terjadi itu adalah gangguan ginjal, gangguan fungsi hati, bisa edema di parunya. Terus habis itu ada gejala neurologisnya kayak gejala neurologis tuh kayak pusing, ya kayak gitu pusing. Terus habis itu ada nyeri epigastrial kayak pasiennya lebih sering nyeri ulu hati, nyeri perut ya. Terus ada gangguan pada pertumbuhan janinnya atau oh bukan IJR. Kalau growth itu berarti IUJR ya, intrauterine growth terus ya, IUJR ya. Jadi dia terjadi IUJR. Makanya kalau pada orang-orang preeklamsi itu pasti keluhannya itu kayak pusing. Habis itu dia cenderung kayak punya apa namanya? Kayak sakit lambung kayak gitu. Ya, kalau gejala gangguan fungsi hati itu dia akan nyeri kayak nyeri di kuadran kanan atas. Terus habis itu kalau diperiksa itu ada iskemi di heparnya. Terus dia bisa ada nefrosis dan lain. Kayak gitu ya. Di kakak tulis. Kalau nyeri ya nyeri epigastrial kan kayak nyeri ulu hati ya. Gejala neurologis itu bisa gejala neurologis itu bisa kayak nyeri kepala, tebel banget, ketebelan. Dia nyeri kepala, terus ada gangguan cerebral, ya. Terus dia bisa ada gangguan visual, ya, kayak gitu. Jadi ada gejala-gejala yang berhubungan dengan otak, gitu ya. Tuh. Terus kalau apa namanya gangguan fungsi hati itu berarti kayak di lab gitu ya. Di lab itu biasanya ALT, AST-nya itu meningkat. Terus dia akan nyeri di kuadran kanan atas. Ya, kayak gitu ya. Nah, oke, itu yang preeklamsi ya. Jadi tekanan darahnya meningkat, ada apa proteinuria sama ada gangguan organ. Nah, kalau dikatakan dia berat ya berat kalau tensinya ya ini ya. Tensinya lebih dari 160/110. Ya, ditambah proteinurianya juga otomatis lebih berat ya, lebih gede ya. Lebih dari 2 gram per 24 jam, lebih dari positif 2 kalau cari celup. Terus habis itu serum kreatinnya meningkat. Terus dia ada trombositopenia. Habis itu ini kebalik sih. Ini harusnya kurang sih trombositopenia. Kurang. Ini iya kurang ini. Ini kok trombositopenia tapi lebih dari 100. Kan aneh. Nah, ini Nah, terus habis itu LDH-nya juga meningkat itu ya. Jadi kalau LDH ini dicek untuk mengetahui
Apakah ada hemolisis ya, mikroangiopatik, terus ALT, AST meningkat ini dia fungsi fungsi liver ya, fungsi hati kayak gitu. Nah, gangguan organnya sama ya. Ada gangguan ginjal, gangguan fungsi hati, dia edema paru, ada gejala neurologis, ada gangguan sirkulasi, gangguan visual, nyeri epigastrial, dan gangguan pertumbuhan janin. Ya, itu kalau preeklamsi sama preeklamsia berat. Kalau di gampang ingatnya sih bedainnya dari tensinya, bedainnya dari tensinya, terus habis itu ya dia nggak muncul dari apa namanya tensinya sama ya proteinurianya dia lebih berat ya, sama ada gangguan dari hasil pemeriksaannya. Ya kalau serum kreatinin ini kan untuk ginjal ya, di ginjal, hati semua itu ada gangguan. Nah, terus dikatakan dia eklamsia itu kalau dia ada preeklamsia dan kejang. Ya udah, pokoknya intinya adalah kalau dia kejang udah fix bahwa dia preeklamsia. Ya, dia ada riwayat tensi tinggi ditambah kejang. Udah berarti dia masuk ke eklamsia. Nah, jadi preeklamsi itu sebenarnya ada screeningnya. Jadi ini ada screeningnya. Jadi pada saat usia kehamilan 12 sampai 28 minggu itu bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini ya. Jadi anamnesisnya, ya, jadi riwayat keluarga dan seterusnya, ya. Terus habis itu ada kalau lebih dari dua hasilnya positif itu berarti screening yang positif kayak gitu ya bacanya. Terus ini ada riwayat khusus, apakah ada penyakit-penyakit ini. Terus untuk Doppler, pemeriksaan Doppler ya, apakah ada hasil peningkatan resistensi, apakah ada notch yang positif. Terus ada combined screening ya, ini. Nah, ini kalau ada yang positif dari semua pemeriksaan ini, berarti screening yang positif. Kalau screening yang positif, berarti pasiennya diberikan terapi. Ya, terapinya adalah dikasih aspirin 1 kali 80 sampai 150 miligram per hari yang diberikan sampai 7 hari sebelum persalinan. Ya, jadi kalau udah fix nih, ini pasiennya preeklamsi ya karena screeningnya positif. Nah, itu berarti dia harus diberikan low dose aspirin sama dikasih kalsium 1 gram per hari. Kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, preeklamsi itu bisa terjadi komplikasi. Yang pertama itu adalah HELLP syndrome ya. Jadi HELLP syndrome itu diingat-ingat biasanya juga sering sih dokter yang nanyain. Hemolisis yang pertama itu ada hemolisis di mana BAK-nya akan seperti kola jadi gelap ya karena darahnya kan lisis ya. Terus habis itu elevated liver enzyme jadi SGOT, SGPT-nya atau ALT, AST-nya itu meningkat sama adanya low platelet atau trombositopenia. Ya, jadi HELP itu hanya hemolisis, terus EL-nya itu ada elevated liver enzyme sama LP-nya adalah low Water. platelet. Ya, kayak gitu. Oke, itu kan screeningnya. Nah, tata laksananya. Jadi kalau eh, first line-nya itu bisa dikasih antikonvulsan. Ya, di mana antikonvulsannya itu berupa MGSO4 ya ditambah antidotum. Nah, dosisnya mungkin ini sih yang perlu diingat. Biasanya kalau dokter-dokter itu menekankan kita harus tahu terapinya. Ya, jadi inisialnya itu 4 gram 40% ditambah RL dan itu dibolus secara IV 15 sampai 30 menit. Ya, dengan maintenance-nya itu adalah 6 gram dari 40% ya MGSO 40% yang di drip selama 6 jam. Jadi inisialnya itu adalah 4, maintenance-nya itu 6. Ya, tuh. Terus, tapi ya pemberian MGSO4 itu diingat-ingat bahwa ada syaratnya. Kalau dia frekuensi nafasnya normal ya, lebih dari 12 kali per menit. Terus refleks patelanya dia masih positif. Terus urinnya juga masih lebih dari 1000 cc per 4 jam. Dan juga ada antidotumnya. Nah, antidotumnya itu adalah kalsium glukonas. Ya, jadi
diinget-inget kalau dikasih MgSO4 harus ada antidotumnya. Ya. Nah, kalau ternyata first line itu nggak ini bisa diberikan second line. Jadi second line-nya itu bisa dikasih diazepam IV. Ya, antihipertensinya bisa dikasih nifedipin ataupun metildopa dan terapi definitifnya adalah terminasi kehamilan. Jadi dilahirin anaknya. Oke. Nah, jadi ini untuk terapinya ya. Jadi kalau dia ada gejala berat, terus usianya kurang dari 34 minggu, terus kalau ditemukan ini ya, jika didapatkan eklamsi, edema paru, dan seterusnya, itu dilakukan pematangan paru. Ya. Terus habis pematangan paru, baru dia determinasi kehamilan. Itu kalau usianya kurang dari 34 minggu. Ya. Terus kalau dia lebih dari 34 minggu, ya udah berarti dia langsung diterminasi. Kayak gitu ya. Nah, balik lagi, kalau dia kurang dari 34 minggu, terus ternyata dia nggak ada ini ya, eklamsia, terus dan selanjutnya, dan dilihat lagi, apakah ada mulai dari komplikasi, ya, terus habis itu apakah ada ketuban pecah dini atau dia infartu, dan semuanya ini baru yang dilakukan adalah pemberian pematangan paru dengan injeksi dexamethasone IM 2 kali 6 miligram atau betamethasone IM 1 kali 12 miligram. Yang dikasihnya itu 2 kali 24 jam. Ya, baru kalau udah dikasih langsung diterminasi kehamilan. Nah, tapi kalau dia tidak ditemukan ini yang atas ini ya, jadi diharuskan untuk evaluasi. Jadi dia diranap ya, diranapin. Habis itu apa bisa dirawat inap ya hingga terminasi. Terus profilaksis MGSO4-nya itu di stop ya. Hanya diberikan sehari aja ya, 1 kali 24 jam. Terus dikasih antihipertensi, terus dikasih pematangan paru dan evaluasi maternal fetal. Ya. Nah, kalau usia kehamilannya udah lebih dari 34 minggu, terus dia ada tanda infartu ya, terus ada perburukan atau ada ya perburukan pada maternalnya baru determinasi kehamilan. Jadi kalau di gampangnya adalah kalau ternyata dia ada tanda-tanda udah mau berat ya eklamsi, berarti langsung di pematangan paru, terus habis itu langsung di eh, terminasi. Tapi kalau ternyata belum ada kegawatan, tapi udah ada gejala-gejala yang lain nih, baru dikasih pematangan paru tapi 2 hari kayak gitu. Tapi kalau dia udah PEB, terus habis itu nggak ada penyulit-penyulit lain, ya udah berarti dia harus dirawat inap dulu, dipertahankan si kehamilannya itu sampai lebih dari 34 minggu kayak gitu. Nah, itu sih kalau dari eh, perhipertensian ini ada yang dibingungin nggak? Hmm, berarti untuk tata laksana yang dikasih antikonvulsan tuh hanya untuk yang preeklamsi aja kan ya, Kak? Mm-mm, mm-mm. Kalau misalnya kayak gestasional nggak usah kan ya? Nggak usah, nggak usah kan dia cuman HT doang ya. Mm-mm, mm-mm, Iya, nggak usah sih. Kalau yang HT tadi tuh kan dia terapinya ini anti hipertensi aja, mm-mm. kalsium sama aspirin. Eh, hipertensi gestasional ya. Kalau yang punya kasusnya Atika tuh kan hipertensi gestasional. Ya dikasih anti hipertensi aja sih. Metil Bahkan dot. kalau di sini cuma dipantau dulu gitu. Iya, pantau tekanan darah. Mm-mm. Ya, kayak Oke, gitu sih. Kak. Oke, aman? Ya Allah. Oke, nanti kalau ada yang bingung nanya, nanya lagi ya. Ya. Nah, jadi yang selanjutnya itu kita akan bahas hemoroid. Nah, hemoroid itu kan pasti udah tahu ya kalau dia itu ada penonjolan di bagian dubur ya atau di anal. Ya, hemoroid itu terjadi karena vena yang ada di sekitar dubur tuh itu dia melebar. Ya, jadi melebar terus akhirnya dia berbentuklah seperti benjolan kayak gitu. Nah, hemoroid itu dibagi menjadi dua. Ada yang eksterna sama ada yang interna. Ya, udah dilihat dari namanya ya. Kalau eksternal berarti dia ada di dalam, ya kan di dalam.
Nah, di dalam itu maksudnya mana? Jadi di plexus hemoroidalis inferior. Ya, jadi di atas ini ya. Ini kan ada yang namanya internal hemorrhoid pectinate line. Ini itu adalah pembaginya. Jadi kalau dia eh, eksternal itu dia di bawahnya. Jadi yang di bawah garis ini itu dia udah masuk ke eksternal. Ya, ke ini eksternal. Nah, terus faktor risikonya adalah dia terendah serat ataupun anal seks. Ya, habis itu gejalanya bisa pasti benjolan di sekitar anusnya ya. Kalau eksternal kan berarti dia di luar ya. Kebalik ya aku bilangin tadi ya. Kalau eksternal itu kan berarti di luar. Ya, jadi benjolannya itu akan terabah di sekitar si duburnya. Terus habis itu nyeri sedang hingga berat setelah BAB. Ya, jadi ada nyeri sedang berat setelah BAB. Terus terapinya itu adalah di hemoroidectomy. Ya, di mana itu harus dirujuk. Jadi diilangin si hemoroidnya itu diambil. Nah, kalau yang interna itu adalah plexus hemoroidalis yang superior, jadi yang dia di atas garis ini, yang di sini. Hmm, Kalau yang apa eksternal itu yang di sini. Ini. Nah, kalau yang interna sama ya, karena dia terendah serat, anal seks, terus habis itu gejalanya dia lebih ke hematosesia, jadi dia berdarah gitu ya. Terus habis itu eh, darahnya itu darah seger. Jadi pas waktu BAB dia ada berdarah, darahnya itu seger ya. Nah, terus benjolan keluar dari anus ya. Jadi ada macam-macam kan ada grade-nya ya. Dia bisa keluar atau enggak. Terus dia tidak nyeri atau dia nyeri ringan kayak gitu. Nah, kenapa sih pada orang yang hemoroid itu dia BAB-nya berdarah? Ya, karena si hemoroidnya ini, si benjolannya ini itu tuh kena feses yang keras ya sehingga dia akhirnya kayak ruptur gitu jadi makanya dia akan berdarah kayak gitu. Nah, untuk hemoroid ini dia dibagi menjadi tiga, jadi ini ada gambarnya ya yang di sebelah sini. Nah, grade satu itu kalau dia nggak ada massa, jadi dia cuman ada gejala doang kayak berdarah dan sakit gitu tapi benjolannya itu tidak teraba. Maksudnya itu tidak teraba dari luar ya. Nah, terus habis itu terapinya ya cuman dia tinggi serat dan perubahan gaya hidup. Ya, jadi makanya biasanya itu agak susah mengedukasi orang yang hemoroid itu kayak obatnya apa ya biar ngurangin. Padahal sebenarnya itu caranya ya cuman makan tinggi serat biar BAB-nya itu nggak keras kayak gitu kan. Nah, terus grade 2 itu kalau ada massa tapi dia bisa masuk sendiri. Jadi dia bisa keluar masuk sendiri. Nah, terapinya ya dia tinggi serat, perubahan gaya hidup, atau bisa dioperasi berupa rubber band ligation. Nah, terus kalau grade 3 itu ada keluar masanya, tapi harus dimasukin dengan jari. Jadi kalau pas waktu dimasukin dengan jari itu masih bisa. Nah, itu sama terapinya bisa perubahan gaya hidup dan dilakukan tindakan operasi berupa rubber band ligation ataupun hemoroidectomy. Nah, kalau grade 4 ya grade 4 itu udah prolaps. Jadi masanya itu udah keluar dan nggak bisa masuk kembali. Jadi udah grade yang parah banget lah ya, kayak gitu. Nah, terus terapinya adalah perubahan gaya hidup dan dilakukan hemoroidektomi. Jadi itu ya, kalau mungkin hemoroid itu tadi cuman gampangnya gitu ya, eksternal sama internal, kayak gitu. Nah, kenapa yang membedakan adalah ya udah posisi venanya aja. Kalau yang internal berarti dia ada di superior, kalau yang eksternal berarti dia ada di inferior, kayak gitu. Nah, jadi diagnosisnya ya dari anamnesisnya, manifestasi klinisnya, biasanya tuh pasiennya kayak lebih ke nyeri saat BAB atau dia BAB-nya berdarah kayak gitu ya. Terus habis itu pas waktu ditanyain mereka ada faktor risiko kayak eh, s- jarang minum jarang makan serat kayak gitu gitu. Nah, pemeriksaan fisiknya ya udah di status lokalisnya dilihat dari luar dulu gimana apakah di benjolan ada benjolannya di sekitar anus. Habis itu kalau ternyata oh nggak kelihatan nih nggak ada benjolan tapi dia ada gejala berarti dilakukan rectal touche ya dicek dimasukin jarinya terus diraba ya kira-kira ada benjolan atau enggak. Nah kalau pemeriksaan penunjang itu bisa di anoskopi. Jadi
melihat hemoroid interna yang tidak menonjol keluar. Jadi yang mungkin yang masih grade 1 ya. Jadi itu bisa dilakukan anoskopi. Ya, jadi dilihat ini ya anoskopi ya di apa namanya? Kayak endoskopi tapi di anus gitu ya. Nah, diagnosis bandingnya yaitu bisa ada keganasan ya pasti ya karena dia kayak kayak tumbuh jaringan gitu kan. Jadi bisa keganasan ya. Tapi harus ditanyakan fesesnya gimana, BAB-nya gimana. Kalau BAB-nya kayak kotoran kambing yang dia kecil-kecil kayak gitu, nah itu bisa kemungkinan dia CA kolorektum. Terus apakah kalau suatu keganasan itu kan pasti bentuknya nggak beraturan kan. Jadi dia masanya berbenjol-benjol, terus dia nggak rata permukaannya kayak gitu. Nah, ada juga penyakit di vertical colon. Nah, kalau yang di vertical colon ini dia disertai adanya diare dan nyeri tekan lokal ya. Nah, kalau di rectal tissue dia ada massa padat dan keras. Jadi kalau pada penyakit di vertical colon itu khasnya adalah dia ada benjolan tapi dia di diare kayak gitu. Nah, atau dia polip ya polip di rektum kan kalau kita tahu polip itu pasti dia ada yang dia bertangkai ya. Jadi dia ada tangkainya. Jadi ada massa bulat tapi dia ada tangkainya kayak gitu. Nah, untuk terapinya ya, jadi terapinya kalau terapi hemoroid itu yang pertama perubahan gaya hidup. Jadi edukasinya itu adalah perubahan gaya hidup. Yang pasti harus konsumsi air yang cukup ya 6 sampai 8 gelas sehari. Jadi sebenarnya terapi hemoroid ini tuh sama aja meskipun pada ibu hamil ya sama gitu ya. Jadi harus makan tinggi serat, habis itu harus konsumsi cukup cairan ya. Terus olahraga, menghindari duduk yang terlalu lama, sama obesitas atau kalau dia obesitas nih, jadi diturunkan berat badannya. Ya, atau kalau untuk mengurangi gejalanya, bisa kayak duduknya itu pakai bantal donat gitu loh. Tau nggak? Yang jadi yang tengahnya bolong kayak gitu. Jadi untuk menghindari keluhan apa sering mengurangi keluhan kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada yang namanya sits bath. Ya, jadi kalau udah dari misalnya ya sit, duduk, bath itu kan kayak di gitu ya, berendam. Jadi eh, sambil duduk terus direndam si anusnya itu jadi kita duduk di atas bak atau dia di atas bak yang berisi air hangat. Ya, biasanya tuh kalau di bedah itu juga ada obatnya. Apa ya lupa aku ya. Jadi kayak obat dimasukin di air gitu terus kita duduk di atas air itu. Jadi kayak direndam gitu selama 20 menit. Nah, terus hindari keadaan yang mengejan. Jadi kalau kan biasanya orang kalau dia fesesnya keras, otomatis kan dia kan akan mengejan. Nah, itu harus dihindari. Nah, hindarinya dengan apa ya? Dengan makan serat tinggi kayak gitu. Nah, kalau dilakukan tindakan nih, tindakan. Jadi kalau tindakan ya udah sih apa namanya pembedahan pakai rubber band ligation, pakai infrared dan seterusnya kayak gitu. Ya. Nah, kalau dari yang hemoroidnya ada yang dibingungin nggak? Masih ada yang Hmm. Kalau untuk hemoroid itu ada obat salep kok. Soalnya pasienku bilangnya dia pakai dikasih obat salep gitu. iya ada. Jadi dia tuh salepnya ini kayak salep penghilang nyeri gitu loh. Eh, kayak salep anestesi gitu deh dia apa ya aku pernah dibilangin sama ahli itu ada. Jadi dia adalah salep untuk penghilang nyeri Jadi dia gitu. fungsinya buat ngehilangin nyeri aja gitu, Kak. Maksudnya bukan buat boraginol, Kak, namanya. Ah iya boraginol ya benar-benar. Boraginol itu dia kayak penghilang nyeri gitu. Hmm. Mm-mm. Dia isinya apa ya bener aku lupa. Boraginol. Tuh kan isinya itu lidokain. Lidokain, Oh iya. prednisolon. Jadi dia tuh kayak penghilang nyeri gitu deh. Hmm. Lebih ke fungsinya itu kayak menghilangkan nyeri gitu sih. Oke. Oke. Nah, itu untuk hemoroid ya. Berarti
kan aku lihat di kasusnya apa Atika itu pasiennya itu sebenarnya hemoroidnya udah lama ya kan? Dari SMK, Kak. Ya kan dari SMK ya. Jadi kayak ya udah berarti dia udah hemoroid, dia hamil makin hemoroid gitu ya. Mm-mm. Hmm. Nah, oke kita bahas ya. Jadi sebenarnya ya hemoroid pada kehamilan itu tuh sebenarnya itu adalah keadaan yang fisiologistik. Jadi kayak eh, kalau aku baca tadi tuh hemoroid itu pada orang hamil itu banyak sekali terjadi dan itu adalah keadaan yang fisiologis. Jadi kayak wajar terjadi pada ibu hamil gitu. Nah, Mm-mm. karena dia dikatakan wajar, kan pasti ada kadang itu orang panik ya. Nah, perlu diwaspadai kalau hemoroid ini ya jadi red flag-nya atau tandanya nih kalau "Ih, ini udah red flag banget nih. Itu kalau perdarahan yang terjadi pada ibu hamil tersebut sampai bikin dia anemia. Oke, jadi yang paling berbahaya dari hemoroid pada kehamilan, ya sebenarnya nggak kehamilan aja sih, meskipun orang yang orang nggak hamil pun, kalau dia sudah terjadi anemia karena perdarahan dari hemoroidnya itu sudah termasuk red flag, jadi harus ditangani kayak gitu. Nah, oh pada ibu hamil, nah katanya eh, karena dia keadaan fisiologis, jadi ada yang namanya hemoroid temporer. Jadi hemoroidnya itu dia akan menghilang setelah melahirkan, ya, Mm. menghilang setelah melahirkan. Tapi ini untuk hemoroid yang terjadi saat hamil doang, ya kan? Tapi kalau pasiennya Atika kan karena udah lama ya, jadi Iya, kan betul. pasti kayak hemoroidnya itu bukan karena hamil gitu, karena memang dia hemoroid aja gitu. Nah, tapi kalau orang-orang yang hemoroid saat eh, kehamilan itu ternyata juga bisa menghilang setelah melahirkan kayak gitu. Mm. Nah, gimana sih orang hamil itu dia bisa hemoroid gitu ya? Ternyata tuh kayak ada banyak macamnya. Jadi ini ada 4 ya. Yang pertama, karena terjadi peningkatan hormon seks, habis itu volume darah itu kan meningkat kan otomatis ya. Mm-mm. Kenapa volume darah meningkat? Karena ya Ba- anak-anaknya butuh, ya kan? Anak-anaknya banyak banget ya. Eh, Bayinya. anak ya bayinya yang di dalam kandungan dia kan juga butuh nutrisi dan lain-lain. Sehingga pada ibu hamil akan terjadi volume darah yang meningkat. Nah, volume darah yang meningkat ini sehingga menyebabkan vena. Ya, vena itu akan kerja keras kan untuk mengalirkan darah tersebut. Ya, jadi venanya itu akan kerja keras sehingga terjadilah pelebaran pada vena yang di dubur. Nah, makanya dia akhirnya terjadilah hemoroid gitu. Nah, ditambah pada orang hamil itu kan hormon progesteronnya meningkat. Ternyata dengan hormon progesteron yang meningkat ini ya, itu menyebabkan yang pertama, peristaltik pada saluran pencernaannya itu dia melambat. Oke, yang kedua otot-ototnya itu akan relaksasi dan ternyata katup vena pada anurektalnya itu juga akan relaksasi. Nah, kalau dari peristaltiknya aja melambat, nah itu akan menyebabkan dia akhirnya konstipasi, gitu ya kan? Karena dia peristaltiknya kan melambat, sehingga kayak penyerapannya itu kan akan terjadi lebih lama juga, sehingga dia akan cenderung fesesnya akan lebih keras ya. Makanya dia konstipasi. Ya, fesesnya keras gitu ya. Nah, ini aja udah ditambahin kan, venanya melebar, terus ditambah dia juga konstipasi. Sehingga ya otomatis bisa jadi saat BAB dia akan berdarah, ya kan? Karena feses yang keras ya. Jadi fesesnya keras, kena si hemoroidnya. Jadinya dia akan berdarah. Nah, terus yang ketiga itu adalah penekanan janin dalam rahim. Nah, karena janin pada rahim itu kan semakin besar, semakin besar. Mm-mm. Kan dia akan mendesak organ-organ di sekitar kan. Mm. Nah, kok bisa terjadi hemoroid? Ternyata dengan janin yang semakin besar, vena-vena yang ada di panggul itu dia kecepit, ya kayak tertekan gitu, kayak dia ketekan sama si janinnya ini. Karena janin yang semakin membesar, organ-organ semua kan kena semua ya. Terus otomatis salah satunya adalah vena yang di panggul itu dia akan eh, ketekan oleh janinnya itu tadi. Sehingga darahnya itu dia akan
membendung. Ya, jadi dia kayak buntu, kayak ya buntu. Akhirnya kan darahnya juga akan berkumpul dan dia bisa jadi hemoroid kayak gitu. Nah, selanjutnya karena ngejan. Ya, jadi kan hemoroid itu juga salah satunya karena bisa ngejannya itu terlalu kenceng ya. Nah, mengejan saat BAB oleh karena konstipasi kayak gitu. Jadi kalau di gampangnya ya, ya pertama vena duburnya melebar, ditambah pasiennya konstipasi, terus karena ada janin yang di mana organnya itu menekan sekitar, venanya Mm. jadi terbendung dan dia mengejan saat BAB kayak gitu. Nah, itu untuk kenapa bisa jadi hemoroid gitu. Kalau yang ini ada yang dibingungin nggak? Hmm, enggak, Kak, insya Allah. Nah, ya, aman ya. Jadi itu untuk hubungan dari hamil dan hemoroid ya. Hmm. Oke. Nah, terus terapinya apa? Jadi, kalau pada ibu hamil, terapinya itu adalah lebih ke menghilangkan keluhan aja. Ya, bisa dicegah, ya preventif, kayak ya harus makan serat yang banyak, minum air yang banyak, ya mencegah terjadi fesesnya keras, kayak gitu. Terus BAB-nya ya jangan sampai ngeden yang terlalu berlebihan, kayak gitu. Atau di konservatif kalau memang dia ada hemoroid ya. Jadi kalau pada pasiennya Atika berarti kan harus di konservatif ya. Karena dia udah hemoroid gitu kan. Mm. Nah, terus yang selanjutnya makan serat, banyak minum ya, sama ya. Laksatif atau dia pelunak feses. Terus sitz bath tadi ya, duduk di bak mandi yang diisi air hangat. Nah, indikasi pada ibu hamil kapan sih dilakukan operasi ya si hemoroidnya? Mm. Kalau si hemoroidnya itu menyebabkan komplikasi yang tadi ya red flag tadi ya. Jadi kalau udah bikin dia anemia kayak gitu ya. Atau udah dikonservatif nih, udah dikasih obat, udah dikasih apa ya terapi-terapi kayak gitu ya. Tapi ternyata nggak ada perbaikan gitu ya, tetap ada keluhan gitu ya. Nah itu baru dia dilakukan operasi kayak gitu. Itu sih kalau yang hemoroid kehamilan ada yang ditanyain atau dibingungin nggak? Hmm, sebenarnya pasienku nggak tahu ya Kak hemoroid grade berapa. Eh, tapi kalau kalau dia udah hemoroid dari lama ya, Mm-mm. dia kemungkinan ya memang dia mungkin sering konstipasi, sering ngejan kayak gitu-gitu sih. Mm. Biasanya kalau hemoroid itu. Tapi kemarin Jadi, terakhir tak tanyain tuh sampai mm, keluar gitu Kak. Tapi kalau untuk yang BAB berdarah itu pasiennya nggak ada, maksudnya nggak pernah sampai yang berdarah gitu, nggak pernah Mbak. hmm, ya sih. Ya udah, berarti ya kemungkinan besar ya memang karena ya itu sih mungkin sering ngejan gitu sih. Jadi dia awalnya Akhirnya udah hemoroid, terus karena hamil makin gede kali ya Kak ya hemoroid. betul betul. Jadi dia udah ada nih, terus Hmm, dia ditambah ada resiko lagi, akhirnya dia semakin gede. Kayak gitu. oke, oke Kak, Mm-mm. aman. Oke, itu materinya. Gampang lah, dokter Nila itu tidak sehoror itu, jadi santai aja. Oke, kita bahas dari ininya ya. Ini aku Mm-mm. tadi nggak kalau ada perubahan ya dari kayak aku tadi ini download tadi pagi sih. Ada Kak. Ini oke, ada ada yang berubah, ada yang update. Anamnesisnya berubah kayaknya Kak. Oke, coba ya Ditambahin aku. dikit-dikit. Oke, aku coba download yang baru bentar ya. Oke. Coba lihat yang baru dulu. Enggak sih, cuman dikit sih Kak. Enggak apa-apa, pakai itu aja dulu. Pakai ini aja dulu ya. Mm-mm, Oke, mm-mm. jadi kalau dilihat dari juga RM dari apa namanya? Ininya ya, RM dari apa? RSI-nya itu kan inti dari pasiennya itu kan pertama kenceng-kenceng ya dia. Iya. Mm-mm. Habis itu yang kedua dia ada flag. Flag. Ya, habis ada flag, Sebenarnya udah dia nggak sih? ada edem. Nah, Bengkak ya sih. ada Sebenarnya ah, cuman ah, bengkak. Tapi bukan edem Kak. bukan piting gitu kan? Bukan.
oh iya, 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 aku ingat ya di RM tuh ada edem. Tapi kalau edem tungkai itu bisa karena ini aja sih, bisa karena apa namanya aliran Hipertensi. darah aja gitu. Kayak Mm-mm. ibu hamil yang edem itu ya biasa karena aliran Normal darahnya kan. Mm-mm. normal. Gitu. Selama dia nggak edem, terus nggak ada keluhan lain yang ada gangguan organ gitu sih, berarti ya harusnya nggak sampai yang preeklamsia ya. Oke, jadi dia ada kenceng-kenceng, terus dia ada flek. Kayak fleknya coklat, tidak berlendir dan sedikit. Jadi dia flek ya, bukan air yang merembes ya. Air. Mm-mm. Oke, jadi kalau air merembes itu kan banyak ya. Ini Mm. usia kehamilan itu kalau nggak salah masih Udah cukup kayaknya. kayak 38 nggak sih? Iya, tiga 38, delapan tiga sembilan Kak. nah, 38, 39 ya. Soalnya aku kalau ngitung HT-nya tadi tuh kayak November gitu jatuhnya kan. Oh ya, 38, 39. Jadi dia udah cukup bulan ya. Mm-mm, sudah cukup. Jadi cukup bulan. Jadi kalau semua dia nggak cukup bulan, terus dia ada rembesan air, itu dia kayak macam apa namanya KPP atau PPI ya itu ya PPI, terus KPP atau ada chorioamnionitis kayak gitu ya. Itu Mm. didinya kalau ada rembesan air. Terus habis itu demam ya sama ya chorioamnionitis kayak gitu. Oke, jadi memang kemungkinan besar gejalanya adalah gejala kala satu Satu. ya. Mm-mm. Oke. Terus habis itu riwayat menstruasinya dia normal ya dengan Mm-mm. HPHT-nya sekian, durasinya sekian, siklusnya 28 hari, berarti bisa pakai rumus yang ditambah 7 ditambah 9 gitu ya, sama Sembilan. tahunnya sama karena dia siklusnya Mm-mm. normal kan. Jalan. Iya. Oke. Terus habis itu riwayatnya itu adalah dia ada hipertensi yang diketahui saat usia kehamilan 22 minggu ya. Mm-mm. Oke, berarti Mas- kemungkinan besar dia HT gestasional atau dia bisa juga preeklamsia. Iya. Kalau dilihat dari sini kan dia cuma tahu kayak hipertensi aja gitu kan. Gitu. Mm-mm. Terus habis itu kenapa dia nggak dikatakan HT kronis? Soalnya sebelum kehamilan dia belum didiagnosis HT. Oke, mantap gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa dia nggak hati kronis, karena dia hatinya baru pas saat hamil, ya. Terus Mm. habis itu ternyata pasiennya juga ambeien sejak SMK ya, ya ambeien. Nah, ambeiennya ini gimana, Tik? Ada keterangan nggak? Kayak seberapa? Kan keterangan dari anamnesisku kakak. Apa Mm-mm, dari RM-nya? Kalau dari anamnesis tuh munculnya dari SMA. Terus mm-mm, dia terakhir itu dikasih salep sama Prof. Dikman. Terus mm-mm, Atika kan nanya, dia sampai keluar nggak benjolannya? Iya Mbak mm-mm, sampai keluar. Tapi apa kalau BAB nyeri nggak gitu? Iya kadang nyeri tapi kadang enggak. Terus mm. nggak keluar darah juga gitu Kak. Oke, berarti kalau benjolan keluar ini ada keterangannya nggak? Kayak bisa masuk sendiri atau apa gitu. Jadi kalau semua ditanyain hemoroidnya hemoroid grade berapa nih gitu. Nah itu dia. Jujur lupa nanya. Oke, berarti di ini aja. Eh Jarang. iya, biasanya sih harusnya kalau udah benjolan keluar kayak gini sih harusnya udah 4 ya. Empat Kalaupun enggak tiga ya. ya kak, maksudnya dia udah nggak bisa dimasukin lagi. Mm-mm, mm-mm, Kalau dia bisa dimasukkan dengan jari atau dia nggak maksudnya bisa masuk sendiri atau bisa keluar sendiri itu kan kayak ya itu masih grade-nya ya udah gitu. mm-mm, Jadi kalau semua mungkin bisa ditanya ini udah grade 4 sih. Karena mungkin kan soalnya yang pertama pasiennya kan udah ambil dari lama nih. Terus mm-mm, ditambah dia hamil kan. Jadi bisa kemungkinan kayak semakin parah kan. Jadi mm. ya dibuat 4 nggak apa-apa Kalau sih. misalnya Pokoknya pede aja. iya, Kalau misal kalau misalnya ambeien-nya udah grade 4 dia tuh nggak bisa pup gitu tak Kak? Apa masih bisa? masih bisa kok. Masih kan ya? Kan benjolannya aja yang keluar dia. Hmm.
Atau ya udah deh biar nggak ragu-ragu amat ya, Hmm. 3 gitu lah. Saya yang nggak berat-berat banget gitu ya, yang nggak sampai prolaps gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Ya bolehlah dipakai 3 kalau ditanyain, kalau nggak ditanyain nggak usah apa-apa. Siap, siap. Ya, soalnya kan dia benjolan keluar dengan riwayat ada obat boraginol tadi ya, Mm-mm. boraginol. Mm-mm. Tuh. Oke, nah riwayat persalinannya kehamilan ini, riwayat kehamilan penyakit keluarganya hipertensi, ibunya, terus obatnya berarti kan sudah ya asam folat, zat besi, salep ambeien, nifedipin sama metildopa. Berarti kan sudah sesuai ya kalau kita di apa mikirnya, oh ya dia hipertensi, berarti udah pas kan bahwa dia dikasih nifedipin sama metildopa yang Mm. merupakan dia anti hipertensi. Hipertensi. Tapi Mm-mm. dikasihnya tuh baru seminggu kontrol terakhir, Kak. Seminggu sebelum dia lahiran baru dikasihnya. Baru dikasih ya. Ya mungkin tadi ya kan karena tekanan darah kalau dia Mm-mm. hipertensi gestasional kan tadi di ini ya pantau dulu ya. Jadi mungkin karena Mm. dia mau lahiran, akhirnya Mm. dia dikasih lah obat Dikasih. tensinya. Ya, mm-mm. Mm. Kayak gitu. Terus bisa kayak mungkin mencegah untuk mengurangi biar tensinya pas waktu lahiran tuh nggak terlalu tinggi gitu ya. Mm. Mm. Nah, terus riwayat alergi nggak ada, riwayat kebiasaan merokok. Ih, kaget aku. Berkira ibunya yang merokok. Imagine. Merokok, suami masih. Sebenarnya itu Nggak perlu gitu. ditulis gak sih, Kak? Atau nggak usah gitu? Atau gimana? Nggak apa-apa Nggak sih, ada. nggak masalah sih. Maksudnya kayak mendingan lengkap gitu kan bahwa ada merokok gitu. Nggak apa sih, nggak apa kok. Terus pasien sehari-hari ibu rumah tangga, oke. Terus keadaan umumnya, tapi emang ya kalau pada ibu hamil pasti akan jatuhnya obesitas sih. Jadi mungkin yang dicek atau yang ditulis sama eh, Atika itu bisa berat badan sebelum hamil. Jadi, 65. nah berat badan sebelum hamil itu BMI-nya berapa? Nah itu baru baru tanda Oh, bahwa oh ya ini orang obesitas atau enggak. Berapa tadi BB-nya 65. BB sebelum sebelum hamil. hamil? 65 berarti berapa? 65 dibagi 1,61 dikali 1,61. 25 normal. Mm-mm. Tapi IMT-nya normal. jujur ya, Kak, pas ngevisit Mm-mm. pasiennya, ya emang udah brojol sih. Bukan yang kayak tipe orang obesitas banget gitu loh, Kak. Mm-mm. Iya, kayak gitu. Eh, Jadi ragu. mm-mm. Jadi gini aja, Tika. Mm-mm. Kalau orang hamil, emang kalau kamu nulis berat badannya dia pas waktu itu, pasti dia akan jatuhnya obesitas. Semua kayak siapapun itu yang hamil ya, Mm-mm. pasti kalau dicek itu pasti akan obesitas. Nah, Halo, Kak, suaranya hilang. Halo, Adila. Kak, maaf suaranya hilang. sorry kelempar. Jadi nanti sama Kak bisa ditulis berat badan sebelum hamil, Mm-mm. terus kamu cek IMT-nya. Itu hasilnya dan itu normal. Jadi kalau dibuat tanda bahwa pasien ini obesitas atau enggak itu adalah BB sebelum hamil. Mm-mm. Kayak gitu. Mm-mm. Jadi meski kayak apa namanya di puskesmas gitu pasti yang ditanyain adalah BB sebelum hamil kayak gitu. Mm-mm. Ya, jadi mungkin nanti ditambahin aja. Karena kalau
ditulis berat badan saat dia hamil, itu pasti akan jatuhnya obesitas. Hmm. Ya, terus habis itu tanda vitalnya ya, tekanan darah juga tinggi, 150/100. Habis itu frekuensi nadinya semua normal-normal ya kan. Mm-mm. Saturasi oksigennya normal, kepala lehernya normal, toraksnya normal, abdomennya supel, normal. Terus habis itu semuanya normal. Pemeriksaan fisiknya normal. Terus TFU-nya 32 cm. Ya, berarti udah sesuai usia kehamilan ya. Mm-mm. Terus habis itu di JJ-nya normal. Normalnya di JJ Mm-mm. berapa? Kurang Ingat dari gak? 150 pokoknya. Iya, kurang dari 160 ya. Iya, oh. Terus 60 kali per menit. Ya, terus ini VT-nya berarti pas datang tuh dia masih bukan satu ya. Iya, masih bukan satu, Oke, Kak. masih bukan satu. Habis itu ternyata Leopoldnya dia yang Leopold satu itu yang atas ya, berarti teraba lunak bokong. Leopold 2-nya itu punggungnya ada di kiri Iya. ya, punggungnya di Mm. kiri. Terus Leopold 3-nya itu kepala sama belum masuk PAP. Berarti dia masuk ke letak membujur ya, atau dia kepala ya. Let cup. Mm-mm. Atau letak membujur atau kepala. Terus ternyata dia udah ada lab ya di Sidoarjo. Terus untuk labnya urin kekeruhan. Nah ini pasti ini ada riwayat ISK gitu kah? Ini dia dicek di luar itu karena jadi gini Kak ceritanya. Dia kan awalnya Iya. kontrolnya di puskesmas awalnya. Oh, oh. Habis itu bulan 7 itu dirujuk ke Prof. Dikman. Soalnya tensinya Mm-mm. tinggi. Nah, Mm-mm. setelah itu kan dipantau tuh tekanan darahnya. Nah, pada bulan Mm-mm. 7 itu dia nggak tahu kenapa kan dia tuh tes urin sama tes lain-lainnya tuh pus di puskesmas nggak ya? Iya di RS Sidoarjo ini. Di RSIA ini. Heeh. Mungkin karena untuk menyingkirkan dia preeklamsi atau enggak kali ya Kak. Ah ya bisa sih, heeh, bener. Soalnya proteinnya kan negatif juga tuh. Mm-mm. Tapi ini nggak ada keterangan dia ISK atau apa gitu? Nggak ada di itu Nggak ada pun. ya. Mm-mm. Itu pun Ya nggak ada Kak. nggak ada ya. Soalnya kalau kita lihat dari hasilnya nih ya, ini kayak ISK banget. Iya kan Pertama, ya Kak. keruhan dia keruh ya. Satu, yang kedua Leukosit leukositnya +1. ada Terus blood nitrit, juga. mm-mm. Win. Nitrit ini adalah yang khas banget pada ISK. Jadi kenapa nitrit bisa positif? Karena bakteri yang ada di dalam eh, ya vesika dan saluran kencing itu dia akan merubah nitrat menjadi nitrit. Jadi nitritnya adalah tanda dari adanya bakteri gitu. Tapi dia nggak ada riwayat kayak minum obat apa-apa gitu ya. Enggak ada Kak. Mm-mm. Oke. Berarti kemungkinan memang dia pernah, oh, mungkin pas waktu ngecek ini dia ISK mungkin ya. Tapi kayak ya udah gitu, mungkin hanya ini aja ya edukasi untuk bersih apa namanya? Personal hygiene. Kayak ya personal hygiene. Ya. Oke, jadi ya itu mungkin nanti kalau semua dokternya bertanya-tanya ini kayak ISK nya gitu. Oke. Terus habis itu hasil imunoserologinya juga normalnya. Hmm. Terus, nah ini pas waktu di RSI, dia jauh banget nih di IgG, RSI. Salah foto. leukosit. Leukositnya tinggi, jadi kalau pada ibu hamil itu ya, Tik ya, Hmm. eh, pada ibu hamil itu dia ada apa namanya? Kalau pada darahnya itu ada yang berubah. Jadi yang pertama itu pertama adalah HB ya HB ya. HB Hmm. itu kan sangat dibutuhkan pada ibu hamil ya untuk menyalurkan oksigen dan juga nutrisi kan pada Hmm. pada anaknya ya sehingga otomatis HB itu harus lebih meningkat. Nah, terus yang kedua leukosit itu juga meningkat. Kenapa leukosit itu bisa meningkat? Itu karena memang kehamilan itu yang bikin leukositnya meningkat. Jadi bukan karena infeksi atau bukan karena apa, ya karena adanya
hal yang baru ya, kayak ya karena ada janin dan lain-lain sehingga dia leukositnya itu meningkat kayak gitu. Hmm. Bentar ya, aku ini cariin ya. Jadi biar sambil intermezzo materi. Eh, tapi kan pasiennya kan nggak ada tanda-tanda ini kan, nggak ada tanda-tanda infeksi kan? Nggak ada Nggak demam. ada. Ya kan nggak ada demam, nggak ada ini ya. Mm-mm. Ya, aku pernah bikin. Hmm. Oh, jadi dia tuh, gimana sih? Kak, dia ke prof tuh. Bentar, bentar deh. Hmm. 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 Bentar ya. Itu kayak sambil aja deh. Ya pokoknya jadi kalau leukosit itu dia emang meningkat kalau pada ibu hamil karena memang itu adalah proses dari kehamilan itu sendiri yang bikin dia akhirnya meningkat ininya apa namanya leukositnya. Hmm. Nah, ya, aku halu ya. Begini. Cari Untuk ada. meningkatnya ada batasnya enggak, Kak? Kayak maksimal Hmm, berapa gitu. nggak ada sih, nggak ada batasnya sih kalau ini Hmm. berapa minimalnya. Nah, ini ketemu. Ternyata aku tidak halu. Kira aku halu. Nah, ini nih. Jadi, kalau pada ibu hamil, jadi intermezzo juga ya, Mm-mm. sambil belajar. Nah, eh, sel darah merah pada ibu hamil itu dia akan meningkat. Yang pertama, karena pada hamil itu volume darah ya, jadi total volume darah itu akan meningkat 1,5 liter ya. Nah, Mm-mm. 1,5 liter, 1 liternya itu yang meningkat 1 liternya itu dia ada di uterus sama di Langsung. plasenta. Nah, ekspansi volumenya itu saat usia kehamilan 6 sampai 12 minggu. Jadi ekspansinya itu meningkat saat usia 6 sampai 12 minggu. Nah, Hmm. meningkatnya ini ya. Jadi peningkatan itu yang pertama, peningkatannya itu pasti untuk disalurkan ke vaskular-vaskular yang baru, ya kan? Mm. Terus habis itu dibuat kompensasi kehilangan darah saat proses melahirkan. Jadi keren banget kan? Jadi kayak tubuh itu udah bikin bank darah sendiri Mm. untuk nantinya kalau pas lahiran si bank darah ini yang akan dialirkan kayak gitu ya. Jadi dia kompensasi kehilangan darah saat proses melahirkan. Jadi dia akan menggantikan darah yang sudah dikeluarkan saat lahiran. Nah, Mm. pada hamil ya pada hamil, apalagi kalau ada orang-orang yang terjadi anemia saat kehamilan, itu yang pertama adalah yang terjadi itu vasodilatasi sistemik dan peningkatan kapasitas dari vaskulernya. Ya karena volume darahnya itu kan dia semakin banyak kan, Mm-mm. otomatis tubuh itu akan vasodilatasi ya untuk Oke. menyesuaikan dengan darah yang bertambah. Nah, vasodilatasi itu ternyata dia juga berefek bahwa vaskularnya itu ada yang belum terisi ya, ada yang belum terisi sehingga darah itu si tubuh merespon nih, oh ini ada vaskular nih yang masih belum terpenuhi. Mm. Gimana caranya biar terpenuhi? Otomatis
aktif lah si renin ini, plasma renin ini. Nah, renin itu kan dia meningkatkan aliran darah kan. Nah, jadi aktivasi plasma renin, atrial natriuretic peptide-nya menurun, sehingga volume plasmanya itu akan meningkat. Nah, kalau volume plasma meningkat, jadi itu plasmanya doang yang meningkat. Tapi sel darah merahnya itu nggak meningkat, otomatis kan kayak encer kan. Mm-mm. Kayak cairannya itu banyak, tapi sel darahnya itu nggak ada gitu. Mm-mm. Makanya akhirnya jadinya terkesan bahwa HB-nya turun. Kayak gitu. Yang awalnya HB sama plasma itu harusnya 1:1, dia dikatakan normal. Nah, plasmanya ini jadi 2:1. Otomatis kan jadinya kayak encer kan. Nah, Mm-mm. makanya HB-nya menurun. Nah, itu kalau HB. Kalau leukosit atau sel darah putih, itu dia akan meningkat saat kehamilan. Ya, jadi kenapa kok terjadi leukositosis pada ibunya? Nah, ini yang aku maksud tadi. Dia adalah stres fisiologis. Jadi karena stres fisiologis aja. Jadi kayak pas waktu dia hamil atau dia akan melahirkan kan ada stres fisiologis. Mm-mm. Itulah kenapa yang bikin ibunya leukositosis tanpa adanya dia apa namanya Tanda-tanda eh, ini. tanda-tanda radang, tanda-tanda infeksi kayak gitu. Mm-mm. Nah, jumlah limfosit itu pada kehamilan trimester pertama 2 itu dia akan menurun. Nah, kebetulan pasienmu itu kan udah trimester 3 ya berarti ya. Ya. Mm-mm. Nah, makanya dia akan terjadi ke Kenaikan. peningkatan kayak gitu. Makanya dia meningkat. Kalau batas atasnya nggak ada sih, cuman batas bawahnya aja dia 6.000 kayak Mm. gitu. Kalau trombosit dia trombositopenia gestasional. Jadi lebih cenderung untuk trombositnya menurun. Kalau pada pasiennya Atika menurun nggak ya? Enggak normal, Kak. Cuman Normal ya. leukosit sama neutrofil, ya, enggak salah. Oh iya, berarti aman ya. Jadi kayak gitu. Mm-mm. Oke, jadi sel darah putihnya meningkat karena si Stres. stres fisiologis. Oke. Fisiologis. Oke, oke. Terus, HB-nya hmm, normal, trombosit normal. ya HB-nya normal, trombositnya normal. Ya Ya. sih, neutrofilnya aja nih yang meningkat ya. Mm-mm. Oke, mana sih? PTT-PTT ini kan untuk operasi ya. Mm-mm. Oke, buku KIA-nya, ya buku KIA Yang terakhir itu, Kak, yang di kertas. Hmm. yang di kertas ini. Ya, Wih, yang bukunya. Oh, ini tekanan sebenarnya darahnya. iya. Mm-mm. Sebenarnya dia Pro SC-nya tanggal 1 kan, cuman dia udah nggak tahan kayaknya. Tanggal 25 ke IGD terus langsung SC-nya 26. Karena dia udah kenceng-kenceng ya. Dia udah kenceng-kenceng. Mm-mm, mm-mm. Tuh Kak, 24 baru dikasih nifedipin. Eh, enggak ding. Iya ding, Ini ya, yang ini ya. sama Dopamed. Waduh, pamit ya sih. Mungkin awalnya karena dia tidak ada gejala ya. Terus habis itu dia kenceng-kenceng sekarang. Terus dikasih, maksudnya untuk pencegahan waktu SC kali ya. Jadi dia dikasih obatnya. Hmm, mm, 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 Nah, mm. terus dia tuh tidak patuh minum obat. Jadi dia datang ke IGD lupa minum obat hipertensinya, Kak. Makanya di Oh, IGD tekanan darahnya 150/100 itu. malah ternyata begitu. Makanya kok tensinya tinggi banget ya. Padahal kok dia udah minum obat gitu ya. Kayak Iya, bertanya-tanya gitu ya. katanya Oh, ya. lupa. Lupa dia. Iya. Ya itu sih berarti mungkin kalau ditanya dibuat pertanyaan ya maksudnya kayak kok Mm-mm. tensinya tetap tinggi ya berarti karena memang dia tidak patuh minum obat itu aja sih. Makanya kok udah dikasih nifedipin Dopamed ya 2 loh ya padahal ya. Mm-mm. Terus dia Mm-mm. kok tensinya tetap tinggi gitu sebandel apa gitu tensinya. Oh ya oke. Terus dia ada keluhan nyeri ulu hati ya. Nyeri ulu hati kadang nafas ngos-ngosan. Jadi ini sebenarnya kayak bisa masuk ini nggak sih gejala gangguan organ ya. Oh, Tapi dia nggak ada, dia cek lab ini kapan ya? Dia nggak dicek proteinuria lagi ya? enggak dicek lagi, Kak. Nah, itu Bahkan tuh. sampai dia MRS mau operasi juga enggak ada.
Ya sih kayak ya udah mau lahiran juga gitu kali ya. Iya sih. Mm-mm. Jadi itu kan mungkin logika ya kayak itu kan bukan nggak sesuai teori tapi ya ya ngapain lagi udah mau di SC gitu kan. Ya. Tapi mungkin ya kalau semua di proteinuria bisa jadi sih mungkin pasiennya positif ya. Atau dia Oh. udah preeklamsi sebenarnya. Karena ya ini tadi sih ada gangguan gejala nyeri ulu hati itu kan tadi termasuk gangguan organ kan. Gejala nyeri ulu hati terus kadang nafas ngos-ngosan. Ini Mm-mm. kamu nanya nggak nafas ngos-ngosannya ini kayak sesek atau apa gitu? Nggak nanya. Yang nanya nggak apa-apa. Dokter Nila nggak itu kok. Nggak Eh. apa. Nggak apa. Jadi mungkin ya kalau kamu nanti jadi pertanyaan nyeri Mm-mm. ulu hati sama oke nyeri ulu hati itu kan memang dia termasuk gangguan organ tadi ya Kak jelasin tadi ya. Mm-mm. Terus habis itu apa namanya yang kedua mungkin kadang nafas ngos-ngosan. Dan nafas ngos-ngosan ini eh, bisa jadi karena emang sesek ya. Mm-mm. Atau dia mungkin bisa jadi dia edema paru juga bisa mungkin ya. Soalnya kan tapi kita nggak tahu ya. Mm-mm. Tapi ya apa namanya dia juga bengkak juga kakinya ya. Jadi mungkin karena sudah ada sebenarnya udah ada gangguan organ ya. Anjay. Cuman Iya ya. ya Ah, preeklamsi berarti Kak. tapi menurutku tidak bisa juga ditegakkan preeklamsi karena nggak ada hasil proteinuria. Iya nggak Uri. sih? Ya Mm-mm. kan? Tadi kan preeklamsi kalau proteinuria hipertensi Positif. sama sama ini gangguan Gangguan organ. organ. Gitu sih. Jadi kalau mungkin kamu ditanyain tetap aja ini HT gestasional karena nggak ada proteinuria ya kan? Mm-mm. Belum Kayak dicek gitu. lagi dokter. Dicek lagi. Nah, atau ya nanti bisa jadi pertanyaan kamu untuk dokter Nila biar aktif gitu ya. Ya. Nah, apakah udah bisa dikatakan preeklamsi karena udah ada gangguan organ kayak gitu. Tapi ya bisa sih dikatakan preeklamsi. Kayak gitu. Oke, Mm-mm. ya. Terus berarti catatan pada pasiennya bahwa apakah dia preeklamsi? Nah, apakah dia preeklamsi? Karena dia yang pertama ada gangguan, nyeri ulah hati. Tapi kalau DX dari dokternya apa? Nyeri ulah hati. Preeklamsi. Cuman dia nggak dikasih MGSO 4 Kak. Sebenarnya mungkin karena udah mepet juga ya. Itu adalah logika yang masuk akal. Kaki Iya. bengkak, Nah, nyeri ini ulah hati, kaki bengkak sama nafas ngos-ngosan. nafas ngos-ngosan. Iya, sampai akhir pun nggak ada di. Iya Sebenarnya ya. dia nggak SC Cito juga sih. Maksudnya masuknya tanggal 25 jam 8 ya Kak ya. Di Mm-mm. SC-nya tuh baru besoknya jam 8 pagi. Ya, Cito sih. Cito nggak sih itu Kak? Iya, Cito. Kayak Masuk langsung Cito. aja gitu kan. Mm-mm. Iya, langsung diterminasi sama pasiennya. Pasiennya langsung diterminasi. Hmm. Hmm. Iya ya, apakah dia preeklamsi ya? Kenapa tidak dicek proteinurianya, dok? Nggak tahu. Oke. Bentar ya. Biar kita Ya. berhati-hati ya. Tapi yang nilai kasusnya siapa nih? Dokter Nila. Dokter, iya dokter Nila. Kan sebenarnya dokter Nila tuh Kak milih kasus ini karena waktu itu yang ini nih kasus MR gitu loh Kak. Oke. Jadi ada anak yang jaga kebetulan waktu itu nyetor kan. Seret banyak. Mm-mm. Nah, terus kan setoran laporan pasiennya kan jam 6 pagi hari H itu. Mm-mm. Terus Mm-mm. dibalas dokter Nila tuh jam 7. Kasus ini boleh dijadikan kasus responsi ya, gitu. Nyonya Miftahul Mm-mm. Jana ini. Nah, Mm-mm. kalau peraturan di Ayani itu, kalau misalnya mau di, nah kebetulan kelompoknya Atika nih yang terakhir dapat kasus ini. Mm-mm. Peraturan di Ayani itu kalau mau ngambil kasus responsi harus ngikutin sampai dari dia di SC sampai pulang, Kak. Jadi Mm-mm. benar-benar hari itu tuh langsung berangkat pagi-pagi
orang SC-nya jam 8 ya, dikabarinnya baru jam 7, kita baru bangun. Kayak langsung, Gedebuk-gedebuk ya. iya gedebak-gedebuk. Terus kayak, ya udah. Terus gak lama pasiennya KRS. Dan dia kan aslinya kan ke Prof. Dikman ya, Kak. Cuman di Heeh. SC-nya sama Dokter Her. Oh, ya, yang ngambil yang lain ya. Soalnya Prof. Dikman ini lagi pulang, lagi cuti. Hmm, oke 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 oke. Ya, ya. Emang ini pasiennya agak spesial ya. Mm-mm. Gini aja, Tik. Ternyata kalau setelah aku baca lagi, Mm-mm. preeklamsi itu ditegakkan dengan adanya protein urin. Mm-mm. Tapi kalau protein urin yang nggak didapatkan, gejala dan gangguan lain digunakan untuk menegakkan PE. Nah, gangguannya itu adalah yang tadi edema paru, gangguan neurologis, gitu-gitu. Hmm. Jadi kalau semua kamu pakai preeklamsia bisa, yaitu dengan tensi yang meningkat dan ada gangguan organ gitu. Yaitu nyeri ulu hati, kaki bengkaknya tadi tuh, terus nafasnya dia ngos-ngosan itu, kamu bisa negain pakai preeklamsi. Kayak gitu. Itu nggak apa-apa kan ya, Kak? Maksudnya ngambil dari keluhan yang H-1 dia sebelum ke IGD kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan masih deket juga kan ya? Mm-mm, nggak apa-apa. Hmm. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, ya kan tadi kita balik lagi preeklamsia kan dia eh, terapi definitifnya adalah di terminasi kehamilan gitu. Dan cocok kan pasiennya bahwa setelah tahu ada gejala kayak gitu langsung diterminasi kayak Terminasi. gitu. Determinasi itu Mm-mm. maksudnya langsung dilahirkan kan ya, Kak? Nggak di... Ah, ah, mm-mm, betul. Terminasi itu dilahirkan, heeh, dilahirkan ya. Pasiennya pasiennya ini, maksudnya bayinya dikeluarin gitu, Hmm. diterminasi. Mm-mm. Nah, Jadi kehamilannya itu di stop. Terus gimana? ya. Masuk akal, Kak. Kalau misalnya preeklamsi kan bisa langsung indikasi SC kan, Kak? Mm-mm, Nah, betul. waktu poli, Atika tuh nanya ke dokter Nila, curi-curi Mm-mm, gitu loh, Kak. mm-mm, Dokter, untuk kalau misalnya pasien dengan hamil hemoroid itu apakah merupakan indikasi SC ya gitu kan? mm-mm, Enggak sih, Dek, gitu kan. Oh, kalau misalnya hipertensi gestasional, dokter gitu kan. Enggak juga. mm-mm. Terus Atika mikir kayak, terus pasienku indikasi SC-nya apa? Nah itu udah, ya ketemu kan? Kayaknya iya deh, bener deh. Berarti preeklamsi ya, Kak. Mm-mm. Harusnya. Iya, jadi nanti kalau Atika harus menuliskan nyeri ulu hati, kaki bengkak, dan nafas ngos-ngosannya ini. Kaki bengkaknya tuh nggak selalu harus edem. Maksudnya piting edem apa gimana, Kak? Enggak sih. Sebenarnya, sebenarnya kaki bengkak itu tidak khas ya. Mm-mm, Yang mm-mm. harusnya kan kalau menurutku sih ya seperti kayak piting kayak gitu-gitu kan berarti artinya kayak cairan terlalu banyak ya kayak gitu. Tapi bisa sih kaki bengkak itu kan adalah suatu apa ya yang nggak normal gitu kan. Harusnya kan nggak bengkak, tapi dia bengkak gitu. Berarti kan termasuk ada gangguan organ kan, Mm-mm, kayak mm-mm. gangguan vaskular juga gitu kan. Nah, itu sih bisa sih dimasukin aja. Berarti ya nanti Atika rubah anamnesisnya. Yap. Iya, ntar mungkin yang lebih di Mm. spot, di highlight itu adalah nyeri ulu hati dan nafas ngos-ngosannya aja sih. Oke. Masih kayak kaki bengkak itu ya oke lah dimasukin, tapi kayak bukan highlightnya gitu loh. Mm-mm, Jadi mm. kamu menjelaskan nyeri ulu hatinya sejak kapan, rasanya kayak mana, kayak gitu. Kayak gitu. Kayak mana? Atau kalau lebih detail lagi, Mm-mm. kayak abdomennya kamu nyeri tekan ulu hati, kayak gitu gitu. Mm. Jadi kayak lebih detail kan bahwa kayak benar nih ada gangguan organ gitu. Tuh. Nah, itu bisa. Jadi akhirnya indikasi SC-nya adalah dia preeklamsia. Gitu. Suspek apa langsung preeklamsi aja, Kak? Langsung preeklamsia aja, jangan suspek. Gitu. Gitu ya. Oke. Mm-mm. Kalau juga, terus kalau ditanyain sih kenapa kok nggak PEB? Yang pertama ya karena tensinya kan dia masih 150 Oh, gitu. Kalau PEB kan dia lebih dari 160. 160/110. Nah, itu deh. Oke. Tapi nggak apa-apa yang kan dokternya nggak ngasih MGSO 4. Jadi kita Nggak apa-apa. juga kan ya. Soalnya kan dia juga
udah hamilnya kan udah ini ya, hamilnya kan udah Cukup. cukup ya gitu. Mm-mm. Dan langsung diterminasi kan. Kan tetap tetap jatuhnya tadi MGSO4 itu kan adalah first line ya. Mm-mm. Tapi kan yang penting kan adalah definitifnya ya kan. Definitif. Jadi kayak untuk menghilangkan penyakit itu kan pasti terapinya definitif kan. Nah, itu Mm-mm. adalah terminasi kehamilan atau anaknya dilahirin kayak itu. Oke, gitu aja. Oh, berarti kita sudah menemukan titik tengah. Iya, iya, iya. Pantesan Iya, Kak. oke. PE. Gak ada urinnya. Iya, iya. Iya, nggak apa nanti bilang aja ada gangguan organ, Dok, gitu. Mm. Mm-mm. Terus ini asesmennya ya udah GIPO, THIU, letak kepala, infartukal satu fase laten, terus hipertensinya tadi diganti PE ya, Eh, PE, hemoroid, dan TBC. Bayinya kan nggak terlalu besar ya, masih 3.200. Terus, nah ini planning diagnosisnya, kamu bisa masukin UL gitu. iya, Kenapa dek kamu mau masukin UL? Saya mau cek dok, apakah proteinurianya gitu ya. positif. SGOT, SGPT. Betul, fungsi liver, fungsi renal tadi ya. Mm. Fungsi renal itu tadi yang serum kreatinin ya. Nah, itu boleh. Oke. Oke, terus habis itu Pro SC. Mm-mm. Ini kalau Pro SC kan ya udah obatnya gitu-gitu aja ya. Ini kan profilaksis ya. Mm-mm. Sis. Biasanya nggak ditanyain sih yang kayak gini-gini tuh biasanya kayak kita lebih ditanyain oh ini apa PE apa kayak gitu sih. Mm. Terus udah. Ini udah tadi udah tak baca ya. Tuh. Ini belum, Kak. Belum Oh tak ini belum ganti. diganti ya. Mm. Mm-mm. Ya Makanya udah. ini aku bingung kayak pakai ini seperti ini gitu. Berarti kalau pada pasien ini apa asesmennya? P1A1. Mm-mm. P1A0H1 Iya A0H1. pos SC atas C. indikasi preeklamsi Nah plus gitu. riwayat. Oke mantap gitu aja ya. Oke. Pos SC atas indikasi PE. Mm-mm. Oke. Udah sih itu ada yang dibingungin lagi nggak? Enggak, insya Allah. Hmm. Atau mau ada yang ingin dipelajarin lagi? Cara baca NST, Kak. Sebenarnya ya, baca NS itu aku juga pernah dulu diajari sama dokter yang pernah baca tadi. Kamu pernah ini ada PPT-nya nggak? Enggak ada. Nggak ada, bentar, bentar, bukannya. Jadi sebenarnya tuh baca NST itu ini sih, kayak aku pernah memang dulu diajarin sama dokter ini, dokter Fariska, tapi kayak ini nice tuna aja ya dek gitu. Jadi kayak ya udah gitu lewat aja gitu. Nah, Kayak serasa baca EKG. EKG-nya mm, bayi dan ibu. bener rumput rumput. Bentar aku belum sih. Hmm. Oh iya, Nah, iya. Nanti aku kasih deh PPT-nya. Jadi kalau pada kardiotokografi atau NST itu kan dia untuk ngecek DJJ sama perubahan aktivitas dari janinnya. Nah, jadi kalau DJJ itu adalah yang pertama itu ada DJJ ya, di denyut jantung itu ada frekuensi dasar sama variabilitas dari DJJ-nya. Terus ada perubahan-perubahan di sama DJJ itu. Nah, perubahannya itu terjadi karena yang pertama uterus yang kontraksi dan juga yang kedua adalah janinnya yang bergerak. Ya, jadi janin yang bergerak atau refleks dari tali pusatnya. Jadi memang karena DJJ-nya sama ada aktivitas pergerakan kayak itu.
Itu yang ditulis, yang tergambar di NST itu ya. Nah, jadi itu ya frekuensinya itu dilihat selama 10 menit pemeriksaan. Jadi 10 menit pemeriksaan itu di rata-rata. Ya, dengan variabilitasnya itu tidak berlebih atau kurang dari 25 dPm. Terus tidak terdapat perubahan periodik atau episodik dan tidak terdapat perubahan frekuensi yang lebih dari 25 dPm. Jadi kalau perubahan-perubahan yang naik turunnya itu nggak boleh lebih dari 25 dPm. Hmm. Nah ini ya, jadi normalnya itu di GC itu kan 120 sampai 160. Jadi itu dia kelihatan nggak ya kursorku ya? Hmm, jadi itu kan ada 60, 80 ini ya. 60, Mm-mm. 80, 100 itu ya. Nah Mm-mm. itu adalah DPM-nya. Jadi kayak Yang atas sendiri kan ukur. ya, Kak? Yang atas sendiri. Oke. Terus ya di sini ada whiteboard. Ya pokoknya dia yang apa namanya? Ini ya, yang ini. Nah ini kan ada 60 sampai 200. Nah ini. Jadi berapa DPM itu dari situ. 60, Mm-mm. 80 gitu. Normalnya adalah 120 sampai 160. Kalau dia lebih dari 160 berarti dia takikardi. Kalau kurang dari 120 berarti dia bradikardi. Bradikardi. Itu aja sih. Terus, nah penyebabnya kalau dia terjadi takikardi, ya udah berarti kemungkinan dia hipoksia janin. Ya, atau kalau dia bukan karena hipoksia, ya karena dia janin preterm. Terus dia ada infeksi pada ibu atau janinnya anemi, atau Mm. janinnya dia emang apa takikardia, aritmia, dan seterusnya. Ya, jadi penyebabnya itu bisa hipoksia sama non hipoksia. Nah, bradikardi juga sama. Dia bisa hipoksia sama non hipoksia, tapi bedanya kalau yang takikardi itu dia ringan atau kronis, kalau bradikardi berarti dia udah berat dan dia sifatnya akut. Ya, sama kalau non hipoksia itu lebih ke ini ya, hipotermi atau dia posterm ya. Terus apa emang dia ada bradiaritmia atau obat-obatan yang diminum kayak gitu. Nah, sebenarnya sih ini kayak gambaran aja sih. Gambaran osilasi irreguler pada denyut jantung dasar janin. Jadi ini gambarnya yang di sebelah kanan itu. Mm. Terus habis itu, soalnya aku waktu itu jelasin sama dokter itu ya cuma kayak ya udah. Nah ini, jadi variabilitas normal itu range-nya 5 sampai 25. Jadi perubahannya itu 5 sampai 25. Itu range normalnya. Jadi ya kayak yang digambar ini ya. Jadi kayak ini nggak jelas lagi. Ini kan 180, 120. Jadi kayak pokoknya perubahannya itu dia Mm. variabilitasnya itu nggak boleh, bukan iya, maksudnya range normalnya itu dia berubah 5 sampai 25. Ya. Terus dia kalau variabilitasnya berkurang ya range-nya itu kalau 2 sampai 5 dpm. Makanya gambarnya itu dia akan lebih kayak kecil-kecil ini ya. Karena perbedaannya kan nggak terlalu berbeda banyak gitu. Terus variabilitasnya menghilang kalau range-nya itu kurang dari 2 dpm. Jadi dia itu kayak akan cenderung lurus kayak gini. Dengan karena dia tidak ada perubahan. Nah, terus variabilitasnya dia berlebih atau saltatori itu kalau range-nya lebih dari 25 dpm. Jadi dia langsung meningkat gitu. Terus akhirnya menurun banyak, meningkat banyak, menurun banyak. Jadinya akan terlihat seperti yang di gambar yang di sebelahnya nih. Yang kayak ini. Kayak gitu. Jadi ini udah sesuai gambarnya ini yang nomor yang variabilitas normal, ini yang berkurang, ini yang menghilang, ini yang menghilang, terus ini yang berlebih. Gitu. Nah ini nah, Oh. ya jadi kayak minimal variability. Jadi yang DPM-nya itu kan cuma kecil-kecil gitu perubahannya gitu. Atau ini nggak ada variabilitasnya sama sekali. Jadi dia kayak ya udah lurus aja gitu. Gelombangnya tidak berubah gitu. Kayak gitu. Mm. Ya sih cuma nah ini kan perubahannya kan dia gede-gede nih. Mm.
Nah, ini bisa lebih dari 25 dpm kayak gitu. Coba deh. Ini kan 120, 150. Berarti 120 ke 150 itu kan kurang lebih 30-an ya. Nah, itu kan dia udah tinggi banget kayak gitu. Itu aja sih. Hitungnya dari situ, Kak. Mm-mm. Jadi itu variabilitas aja. Nah, ini. Jadi variabilitasnya itu kenapa bisa berkurang atau menghilang? Ya karena hipoksia kayak gitu ya. Atau asfiksia. Atau dia kalau non hipoksia itu jadinya tidur, jadinya preterm atau seterusnya ini. Jadi makanya kalau pada waktu NST kan dia digerakin dulu gitu ya, dibangunin dulu bayinya. Kayak gitu. Oke. Itu sih. Hmm, Kak mau kalau sih, nanya lagi. mm-mm, Enaknya nanti pas di anamnesis bilang munculnya keluhan kayak nyeri ulu hatinya dibilang mm-mm. 1 hari yang lalu, terus pemeriksaan fisiknya ada nyeri tekan atau keluhan hari ininya, Kak. Eh, maksudnya gimana sih? Anamnesis kan itu tanggal 25 ya berarti ya. Eh, Mm-mm, itu enaknya bilangnya dia ada dari ulu hati kan tanggal 24 yang waktu ke poli. Nah itu mm-mm. maksudnya jujur nggak di di anamnesisnya. Tapi nanti di pemeriksaan fisik baru yang pemeriksaan fisik ditambahin kayak nyeri tekan ulu hatinya itu Kak. Nyeri tekan epigastrium atau gimana? Oh, ya, ya, aku baru mudeng. Oh, alah, ternyata gejalanya itu H-1 ya Iya, sebelumnya ya. heeh. Oh gitu. Berarti nggak usah. Berarti tetap gini aja. Mm-mm. Eh, keluhannya itu tetap dikasih di tanggal 24 gitu. Tetap Jadi ya kayak, berarti. oh nih orang udah ada gejala nih gitu. Oh iya benar. Jadi ditaruh di tanggal 24 aja. Nanti yang tanggal 25 ya udah pakai pemeriksaan biasa aja. Fisiknya. Nggak usah ditambahin. Jadi Mm-mm. kan kayak gitu. Jadi jadinya itu RPD ya. Jadinya RPD. Soalnya kan riwayat, maksudnya bukan RPD yang gimana ya. Maksudnya kayak Mm-mm. gejala yang muncul sebelum dia, maksudnya kan gini, gini mas ya, dia kan dia ada gejala tanggal 24. Heeh. Itulah kenapa dia di SC kan Heeh. di hari setelahnya. Ya udah Setelahnya. berarti yang dimasukin ke Tika adalah yang gejala 24 itu masukin aja gitu. Di anamnesis Pas- yang RPS ini ya Kak ya. Mm-mm, mm-mm. Pada Satu tak satu hari mm-mm, sebelumnya mm-mm. Ya pasien satu kontrol hari, ke poli. iya satu hari SMRS pasien datang ke poli dengan keluhan lalala gitu. Mm-mm. Oke. Terus nanti pas setelah SC-nya masih ada keluhannya apa enggak Kak? Enaknya. Harusnya sih karena dia udah diterminasi ya, Mm-mm. kan gejalanya itu kan memang karena IPE. Mm-mm. Harusnya dia udah nggak ada sih gejalanya. Udah nggak ada nyeri itu gitu ya Kak ya. Mm-mm. Tapi Oh. BTW tensinya pasienmu turun juga loh. Iya Kak. Iya nggak sih? Sih, lihat CPPT Kak. Mm-mm. Tanggal. Udah kamu kamu soalnya nggak tahu kan kalau yang di file yang ini kan tensinya turun dia. Tanggal 26 eh oh tanggal 26 sore itu wah masih 160/100 malah Kak. Hmm. Tapi dia masih minum obat tensi kan ya? Maksudnya sama dokternya Masih. masih dikasih kan? Heeh. Kalau rekon tuh bukan siring pump kan Kak? Rekon bentar. Maksudnya rekon nifedipin sama dopamet nggak mungkin dong. Bentar, rekon. Terusannya apa? RECON. REKON di CPPT. Nggak pernah dengar lagi aku. Rekon metil dopa. Bukan sih, itu nggak ada dosisnya berapa? Miligram dalam miligram. Hmm, nggak itu per oral kayaknya. Tapi dia hari setelahnya masih dikasih nggak? Oh ini ntar. Masih Oke. 26.
Setahu sih Metildopa itu ada yang siring pump kan? Maksudnya ada yang injeksi kan? Bentar. Setahu sih Tanggal belum dua puluh pernah. tujuh pagi baru turun 116. Sorenya naik lagi anjay. Naik turun Nggak naik apa turun. nanti. Kalau tensinya dikatakan dia hipertensi gestasional atau apalah itu kan dia udah lebih dari 12 minggu kan. Minggu. Mm. Jadi nanti dilihat aja. Kamu juga harus inget-inget kapan dikatakan dia akan jadi hipertensi kronis kayak gitu. Mm. Kan itu kan 12 minggu ya maksudnya. Benar. Yang mana tuh yang rekon Tanggal 26. 27 juga ada rekon nifedipin. dokter Heng ini siapa sih nama lengkapnya? Oh, Herlangga. Iya, Hmm. subspesialis onkologi, Kak. Padahal dokter-dokter di RSI Ayani lebih ini ya. Dokter-dokter yang kayaknya udah apa ini ya senior gitu ya. Mm-mm. Bahkan Prof. Dikman itu gurunya Dokter Herlangga waktu DM. Wah, si RSI Ayani keren banget. Hmm. Eh, ini yang mana ya? Tanggal 26. Yes, ada di itu rekon gitu. 26 yang Malam jam juga berapa? ada. Malam. Terus asam tranexamat. Kasih tranexamat ya. Kayaknya bukan sih, bukan siring pam sih. Ya, aku kok tidak menemukan ya? Ini mataku halu atau gimana sih? Oh, rekon ini ya, Ya, rekon. Nah, sih kayaknya ini rekon ini adalah bukan siring pam sih. iya kan ya, bukan ya kayak. Mm-mm. Soalnya 2 kali 10 2 kali 250. Ini kayaknya anu nih, kayak rekon ini kayak bukan singkatan siapa sih? Alias gitu loh. Hmm. Tekanan darahnya lo lucu. 44/80. Bikin ketawa dong. Terus gak lama 116, terus gak lama 158. Iya ya. Naik turun, naik turun. Tapi kok bisa dia ada di titik 116 ya? Terus 28. Iya ya, benar-benar naik turun ya. Oh, obatnya diganti nih. Habis dari nifedipin Dopamate diganti jadi Oh amdo iya, sama amlodipin kande. iya kandesartan. Makanya terus dia akhirnya turun tuh tensinya. Diganti obatnya. Oh iya, udah betul. Ini sih. Mungkin itu nanti 12 minggu tadi ya diinget-inget. Ya dikatakan pos ini. Oh ya ini pos SCPE, PE. Sudah ini PE. PE, PE. Kenapa dia dikasih asam tranexamat ya? Perdarahannya banyak kah? Padahal hmm, di laporan operasinya Hmm? nggak begitu banyak. Perdarahannya kurang lebih 300 cc. Oh ya nggak terlalu banyak sih itu. Mungkin pencegahan awal ya. Tapi nggak usah dimasukin lah. Kayak gitu. Kamu masukin yang ini aja. Obat-obat yang kayak obat tensi. Hmm, Sama obat. Ya Oksitos, obat tensi sih. ketorolak. Obat anti nyerinya kayak gitu-gitu aja. Hmm, Oke, Kak. Oke. Ntar yang PPT-nya dokter Fariska nanti tak kasih ya. Hmm, Cuman Siap. nggak usah terlalu didalami nanti daripada bingung ya. Hmm. Ya boleh sih kalau didalami. Hmm. Ya sih kayak Analtram ini obat anti nyeri si Analtram. Osip mulu. Hmm. Oke, oke. Ada yang dibingungin lagi nggak? Insya Allah. Berarti fix PE ya, Kak ya?
PI aja dan alasan, ingat gak tadi alasannya? H-1 dia ada gangguan organnya, terus tekanan darahnya Mm-mm. juga naik. Mm-mm. Karena dia udah cukup umur, jadinya langsung diterminasi. Cukup umur, Iya, cukup usia kehamilan. cukup. Iya, gitu. Terus nanti kamu tambahin aja di laboratoriumnya. UL, L, Oh iya. UL, L, apa? Fungsi liver, fungsi renal. Fungsi ginjal. Mm-mm. Tapi kalau NST ini biasanya dokternya nggak katanya sih. Reaktif pokoknya itu. Mm-mm. Soalnya yang bawah itu kan udah Bahaya. tinggi banget tuh. Mm, Udah kenceng. Dia udah kenceng ininya, kontraksinya. Itu bisa kelihatan per gitu. Dan. Alhamdulillah, selesai. Alhamdulillah, oke. Kasih Kak. Oke, sudah, udah ya, nggak ada yang ditanyain lagi. Enggak, insya Allah. Oke. Sebelum ku akhir aku screenshot dulu ya. Oke, boleh Kak. Aku enggak on cam ya Kak. Ya nggak apa. Ini aja kasih apa? Emot. Emot aja. Udah siap nggak? Satu, dua, tiga. Enggak. Satu, dua, tiga. Ntar aku cek dulu. Surabaya udah hujan nggak sih? Enggak, masih panas. Panas banget ya. Mm-mm. Di sini udah hujan, kayak hujannya serem banget di sini, angin-angin itu dah. Ih, apa rasanya internship di Bali Kak? Enak Enak sih, bisa enak sih. makan Philadelphia sushi setiap hari. Enggak sih? Kalau aku makan Philadelphia tinggal di jalanan. BTW kakimu gimana, Tik? Kan kamu waktu Ini itu nih. ini ya, kakimu selil ya? Iya. Oh ya, ya, bentar, bentar ya. Kita begibah ya, bentar. Sorry, sorry.